Gimana pandangan dari Bu Monik nih setelah hadir ke Al-Zaitun? Ada Semoga karena Al-Zaitun ini sudah berani bersuara tentang Israel, dan yang menariknya ini muncul dari umat Islam, bukan dari orang Kristen, bukan dari gereja, bukan dari hamba Tuhan yang notabene seharusnya lebih tahu sejarah Israel, lebih tahu tentang Tuhannya Israel. Tapi ternyata Tuhan bisa menggunakan siapa saja. Sama seperti Kores, Tuhan memakai orang yang tidak percaya kepada Allah Israel, bukan dari bangsa Israel, untuk menyatakan kemuliaan dan keagungan Tuhan Israel itu sendiri. Dan di Indonesia Tuhan memakai Al-Zaitun. Jadi terima kasih Al-Zaitun. Semoga ini membuat justru orang Kristen jadi makin berani untuk menyatakan dukungan kepada Israel, karena ini bukan tentang Israel sebenarnya, tetapi tentang Tuhannya Israel. Shalom sahabat gereja YouTube dan kesaksian rohani. Sebelum memulai video ini, saudara tolong bantu klik tombol subscribe ya, dan klik tombol loncengnya agar ketika video baru muncul akan terupdate. Dukung channel ini untuk 1 juta subscribe dan terus memuliakan nama Tuhan Yesus di media sosial, khususnya YouTube. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Saudara sebangsa dan setanah air Indonesia, bertemu kembali dengan saya di sini, Leonardo Sirait. Pada hari ini, saudara, saya beserta tim dan kawan-kawan lainnya berkunjung ke Al-Zaitun. Oke teman-teman gereja YouTube, teman-teman Leonardo, kita sudah di perjalanan mau ke Al-Zaitun. Oke, kita mau berangkat ke mana ini Pak? Bersama Pak Hendro. Mahat Al-Zaitun. Iya. Gimana Pak? Al-Zaitun ada di apa namanya? Indramayu atau Komplek Bantar ya kan? Komplek Bantar. Iya. Kita mau nemuin Panji Gemilang aja. Iya, Panji Gemilang nanti akan disambut oleh rekan-rekan kita, rekan-rekan dari alumni Al-Zaitun. Iya. Ini pakai apa nih Pak? Pakai DJI Pak. DJI ya. Nanti ikutin kita perjalanan kita ya. Ini kita sudah mau sampai. Kita sekarang ini sedang mendapatkan informasi bahwa ada peperangan hebat antara kelompok nasionalis Pancasilais dengan kelompok radikalis ataupun yang sangat-sangat mau memperpecah negeri ini, bangsa ini. Orang-orang nasionalis semua harus merapat dan kuatkan barisan untuk saling support Sheikh Panji Gumilang dan Al-Zaitun, karena ini menyangkut nasib kita minoritas di negeri ini yang selalu menjadi sasaran ketidakadilan dan intoleransi. Sesampai di sana, kami sangat diterima masuk ke dalam dengan sambutan yang sangat ramai ya, dan nggak sesulit yang dikabarkan di media sosial. Ini saya coba rekam suasana masuk di sana. Oke, kita udah nyampe guys. Nih guys, ini pendoponya salah satunya. Kelihatan nggak? Blur ya. Begitu sampai, saya langsung ketemu dengan Sheikh Panji Gumilang dan berbincang sejenak. Karena baru sampai, kami disuruh istirahat dulu karena agak mabuk juga di jalan.
Lanjut di hari kedua, paginya saya diajak untuk ikutan memperingati hari peringatan 1 Syuro 1944H dengan tema toleransi dan perdamaian untuk persatuan menuju kebangkitan kembali Indonesia Raya. Jujur, karena melihat tema ini saya tergerak untuk ikut serta dalam kegiatan ini, dan saya siap, dan saya berkata siap untuk berangkat ke Indramayu. Jadi ini pusat toleransi, ada tubuhnya di Al Zaitun guys, teman-teman. Ini udah dibawa turun ke sini. Itu ada Bu Monik nih, modelnya. Jadi tulisannya Al Zaitun Pusat Pendidikan Pengembangan Toleransi. Itu ada Bu Monik. Siapa yang mau foto? Ayo bareng-bareng. Oh iya, ini Ayo. komplit nih. Pertama kali sampai, kami diajak melihat tugu toleransi dan perdamaian di Al Zaitun. Bertulisan seperti yang kalian lihat ini. Ini sangat menggema gitu ya. Ini sangat membuat saya yakin bahwa Al Zaitun ini sangat toleransi. Dia sampai mengangkat visi misi toleransi dan perdamaian. Hati saya langsung semangat baru lagi untuk melakukan atau bergerak menyebarkan toleransi. Oke, kita lanjut lagi. Ikutin kita guys ya. Oke, kita udah sampai guys. Jadi di masjidnya, jadi acaranya di sini guys. Nanti temanya keren, toleransi dan perdamaian untuk persatuan menuju kebangkitan kembali Indonesia. Ini kalau mau demo tuh kayak begini. Nah, jadi gimana setelah menghadiri datang langsung ke Al Zaitun, gimana Ya, Pak? luar biasa, menakjubkan. Begitu banyak manusia yang ada di sini, ya kan, mereka yang memerlukan kedamaian. Mereka adalah dengan menjunjung tinggi solidaritas, ya kan, persatuan untuk Toleransi. Indonesia, Iya. untuk Indonesia. Terima kasih. Oke, kita lanjut ya Pak. Ya. Wah, ini terkenal ini. Ya guys, jadi ini guys teman-teman, saya mau ngasih lihat juga besarnya ya orang-orang, dan semuanya toleransinya kuat. Mereka welcome, nyambut orang Kristen tuh shalom gitu. Jadi assalamualaikum gitu juga ya. Jadi menurut saya ini apa ya, toleransinya kuat, persatuannya gitu. Jadi sebagai saya juga apa ya, pendidikan gitu ya. Nanti tadi kita udah jalan juga ke tubuhnya ya. Untuk itu melihat di situ ada tugu perdamaian gitu. Gitu ya teman-teman. Ya. Nah, banyak sekali guys gitu. Ya, ini kita lagi mau masuk ke dalam masjidnya. Oh. Ini 7 lantai. 7 lantai. Peringatan 1 Syuro. Tulisan di sini tengah-tengah. Ya kan? Oke, ikutin kita terus ya. Mbak Monik, cobain. Ini ada Bu Monik nih. Ayo Bu Monik.
fakta Israel. Iya. Biar tak kirim nih. Tahu kan? Gitu ya. Kan? Iya tadi. Ya, ini banget. Gimana pandangan dari Bu Monik nih setelah hadir ke Al-Zaitun? Ada Semoga karena Al-Zaitun ini sudah berani bersuara tentang Israel, dan yang menariknya ini muncul dari umat Islam, bukan dari orang Kristen, bukan dari gereja, bukan dari hamba Tuhan yang notabene seharusnya lebih tahu sejarah Israel, lebih tahu tentang Tuhannya Israel. Tapi ternyata Tuhan bisa menggunakan siapa saja, sama seperti Kores. Tuhan memakai orang yang tidak percaya kepada Allah Israel, bukan dari bangsa Israel, untuk menyatakan kemuliaan dan keagungan Tuhan Israel itu sendiri. Dan di Indonesia Tuhan memakai Al-Zaitun. Jadi terima kasih Al-Zaitun. Semoga ini membuat justru orang Kristen jadi makin berani untuk menyatakan dukungan kepada Israel, karena ini bukan tentang Israel sebenarnya, tetapi tentang Tuhannya Israel. Oke Bu Monik. Ini Bu Monik punya channel ya kawan-kawan. Jadi Fakta Israel. Fakta Israel. Kalau mau tahu tentang fakta Israel ya ini Bu Monik. Amin. Spesial. Ya, semoga faktanya membuat Anda semakin cinta Alkitab. Bukan membuat Anda jadi bukan saya mengajak orang menjadi Yahudi ya, jangan salah. Justru untuk menjadi cinta Alkitab. Terima kasih Bu Monik, kita mau keliling-keliling juga ini. Iya tuh, peringatan toleransi dan kedamaian. Ya, tuh keren banget tuh. Ya, itu semestinya ini ada Pak Hendro juga. Ya, ini adalah toleransi dan perdamaian untuk persatuan. Ya kan, menuju kebangkitan kembali Indonesia Raya. Luar biasa. Mantap. Nih guys, kita jalan. Siap. Pak Hendro nih. Ayo sama harus ini. Ini Pak Hendro. Oh. Aduh, kemarin kemana aja? Kita masuk dulu guys. Ini masjid yang terbesar ya di Asia ya. Ya, ini para santri-santrinya. Welcome banget ya semua. Hai. Oke. Halo. Assalamualaikum. Shalom. Hormat banget ya. Luar biasa ya toleransi. Assalamualaikum. Sesampai di masjid, terus disambut sama rekan-rekan santri dan juga panitia. Jadi kita bareng dihormati. Luar biasa tuh Pancasila. Saya juga hormat nih guys. Saya juga hormat. Saya juga hormat nih guys. Kita udah di dalam masjidnya guys teman-teman, dan ini sangat luar biasa ya. Ini megahnya sekali ke atas. Ini tamu undangan. Terima kasih, ikutin kita terus guys. Jadi kita sebelumnya
menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sudah mulai melampaui 50 ton, kemudian 30, kemudian 10. Apa yang saya ketemukan di dalam kunjungan saya bersama Syekh Panji Gumilang kemarin, Selesai acara peringatan 1 Syuro, selebihnya saya ada podcast sama Syekh Panji Gumilang. Sebelum kami tur ke lokasi untuk melihat budidaya ternak dan pabrik beras yang mereka akan konsumsi sendiri ya, mereka yang buat, mereka yang nanam, dan mereka yang menikmati gitu ya. Sampai air mineral aja gitu kan yang mereka gunakan buatan sendiri loh gitu ya. Jujur saya salut dengan pemikiran Syekh Panji Gumilang ini bisa melakukan ini. Oke guys, kita lagi tur dulu di tempat-tempat yang ini ruang pelayanan sekretariat pendidikan. Tuh kita sama Bro Martin juga. Oh ini. Sini kita lihat isi Syekh dulu, bahwa Syekh membuat satu rancangan sistem pendidikan sebelum punya. Jadi belum punya kita. Punya apa tuh? Belum punya, ini belum punya tempat. Oh, belum punya tempat. Belum punya tempat, tapi udah jual gagasan. Jadi beliau tuh ya mengumpulkan orang-orang yang kawan-kawan beliau yang selitin pada ketika itu sudah bercita-cita nanti kita mau bikin ini. Jadi ini istilah bahasa koreksi terhadap pendidikan ketika zaman Orde Baru. Artinya ketidakpuasan terhadap sistem pendidikan ketika itu pada zaman Orde Baru. Pak, itu mana tadi? Di luar? Jam. Oh, ya. Jadi ini istilahnya kalau berontak gitu. Ketidakpuasan sistem pendidikan zaman Orde Baru. Jadi saya pengen merombak sistem pendidikan yang ada. Maka dibuatlah satu sistem ini. Inilah yang dijual pertama, mengajak sahabat-sahabat untuk sampai akhirnya membuat satu tempat yang dipilih pesantren. Nah kalau dipilih SMP pada ketika itu tetap diatur oleh sistem pendidikan nasional zaman Orde Baru, Pak Harto. Nah, koreksi atas tidak puas itu saya sudah membuat. Kita nanti kalau punya tempat diberi rezeki oleh Tuhan akan membuat pendidikan satu pipa, one type education system. Menghantar orang
yang nanti tidak bolak-balik. Sampai sistem kelasnya pun sudah dirancang. Jangan orang nanti sekolah sudah kelas 6, dari kelas 1 sampai kelas 6 balik kelas 1 lagi SMP. Udah kelas 3 SMP balik kelas 1 lagi SMA. Nah itulah di situ saja udah mulai berontak. Maka dibuatlah pada usia 6 tahun. PAUD ini pengantar, dulu belum ada PAUD, waktu bercita-cita, belum TK istilahnya. Nah usia 6 tahun dia masuk kelas 1. 6 tahun di sini, artinya pada usia 11 tahun, kelas 1 sampai kelas 6 sudah tamat SD, elementary school. Kemudian dari kelas 6 masuk kelas 7 sampai kelas 9. Ini di sini kan masih berlaku junior high school. Dari kelas 10 sampai kelas 12 ini senior high school. Ini digabungkan. Nah, ini sudah banyak efisiensi yang dibuat, jauh banyak. Misalnya yang paling sangat mudah, katakanlah di dalam agama Islam itu kan ada ajaran sholat. Memulai sholat itu dengan wudhu. Wudhu itu cara membersihkan. Ketika dia kelas 1, kelas 2 sudah diajarkan wudhu. Sampai kelas 5, kelas 6 masih diajarin wudhu lagi. Udah berapa jam yang hilang. Ketika dia masuk SMP, bab pertama tentang sholat ya wudhu lagi. Hilang lagi tuh pelajaran, jam pelajaran. Ketika dia SMA kelas 1 diajarin itu lagi. Seperti pelajaran Pancasila yang terus diajarkan lagi materinya itu juga. Nah, saya merombak. Ya sudah sekali saja kalau sudah bisa, nanti sudah nggak ada lagi. Itu, nah itu efisiensi. Nah, sehingga kita dapat melaksanakan secara toleransi dan perdamaian. Kata budaya, toleransi, dan perdamaian ini resume atau simpul dari seluruh ajaran para nabi. Ajaran para nabi intinya cuma satu, mengajak toleran dan damai. Nah, baru mulok, istilahnya muatan lokal. Muatan lokal kita di sini ada istilah metodik didaktik, cara belajar mengajar. Jurnalistik ini diajarkan mengapa? Saya menghendaki tamatan Al-Zaitun itu mampu berbicara dengan gambar saya sebelum punya. Ketika dapat tanah kok bisa gitu. Jadi saya berpikir ini udah digambar duluan, nanti begini. Maka semua yang tepat di sini adalah set plan. Jadi kapan bangunnya? Ya kapan saja, nggak dibatasi. Nggak akan habis sampai kapan saja. Menanyakan kepada Bapak, ya, apakah memang benar itu terjadi itu tidak? Ya tidak ada, bagaimana? Kan kita kuasai tanahnya. Bagaimana orang jual tanah perlu duit di sini? Perlu uang, dia jual tanah dan datang. Tuh. Gitu. Nah, setelah dalam perkembangan ini mungkin karena pernah juga kita kasus dengan di pengadilan yang dalam perjalanan ini kita kerjasama ada 30 kepala desa. Nah, di sini ada terkenal kepala desa yang ya melihat begitu katakanlah. Ada. Nah itu dendam saya. Dendamnya bukan membalas. Nanti kalau saya punya pesantren tidak akan ada kekerasan. Makanya sejak awal di sini anti kekerasan. Terus yang kedua, kelaparan. Saya itu pernah sering kelaparan di pesantren. Akibat kelaparan bohong. Nah dia ngaku besok mau sahur, malam minta nasi ke dapur. Bukan untuk sahur tapi dimakan. Akhirnya berbohong, ketahuan pagi makan lagi. Oh mas katanya puasa. Ternyata nah sudah sejak itu kata saya nanti kalau saya punya pesantren tidak akan ada kelaparan. Barangkali nanti ada kelaparan itu maksudnya gimana? Artinya jangan ada santri lapar. Nah itu jadwal makannya gimana? Jadwal makan 3 kali sehari. Nah ini kita lihat tentang persiapan beras. Nah ini yang diisukan orang tempat membuat senjata. Sampai Ridwan Kamil dan ketua. Ya guys, ini di pembuatan beras ya, beras.
di Al Zaitun. Kita coba lihat ya. Tapi udah mulai gelap. Kita beli ya, belinya di Jayakarta, Pangeran Jayakarta, langganan. Ya, sekarang masih ada ini. Ini bukan WM, Habib. 300. Habib 300, WM ini Habib. Oh iya. Kirain senjata ya. Ini 300. Tapi bangunan kita ada yang 600, 300, 450. Kerja di sini ya. Ya, kita dari Salanasir, dari Jalan Jayakarta. Oh iya, Parsi ya. Jadi semua ini belakang semua ini yang bagian. Makanya ini diisukan kan banyak senjata. Nah, memang ngawur ini. Ya, kan? Nah ini yang dianggap bikin senjata itu. Ada bor, ada apa? Jadi Banyak ya kerjaan saya ini. Ini bahan dasar kayunya dari mana nih Pak? angin. Nah kalau kayu yang ini Buat motong lagi. buat pelang, pelang Jawa Timur. Kayu tua ini. Seperti ini Ya, dulu pelang lawannya bukan Dino ini, Bubasa, Jawa Timur. Saya ikut pelang. Belum punya pesantren tapi sudah ikut lelang kayu-kayu yang bawah sini. Tadi ada di masjid, waktu kita di masjid di bawahnya ada di basement. Ini maksudku kayu ini dari kayu yang tadi di ruang terbuka itu. Ini mah tanaman kita. Nah nanti ada yang di pot proning angin, roboh oleh angin. Kita ambil, kumpulin. Bukan Nanti memang jadi. sengaja dipanen gitu ya? Tidak. Per berapa tahun? Tidak. Terus kita buat sampai sekecil-kecilnya. Nih tidak dibuang, nanti jadinya ini yang paling kecil, parket untuk lantai. Ini kalau diglasur, wah licin dan jati dirinya dia. Dari kayu ini. Kayu yang paling kecil, sisa-sisa nggak dibuang. Wah ini si jati purba. Ini kan satu papan sebenarnya. Ini enggak sambungan loh. Iya. Ini buat pintu apa ini? Buat pintu Masjid tadi tempat kita itu pintunya. Ini jadi sudah keadaan Lock. Tadi dia tadi masih kita lock di ya? bawah tadi, di bawahnya. Iya. Nggak kita lihat itu locknya. Ada yang toknya tahun 57 Pak. Tok kayu itu. Ya makanya ada saya dengar dari Kiai. Oke, buru gelap nanti nggak kelihatan nanti area luar ini. Yuk. Nanti nggak apa-apa nanti kemana-mana. Nah ini SMP namanya Rice Milling Pen. 1 jam 10 ton kerjanya. Langsung beras medium apa premium. Jadi dari gabah kita punya silo yang tinggi tadi itu. Silo yang sebelah kanan tadi yang bilang. Nanti kita lihat dari sana. Ini Pak outputnya buangan yang tidak dipakai. Mulai kan ada ruangan. Dari sekam-sekam ya, dari sekam, terus katulnya, menirnya, terus beras patahnya, kumpul keluar yang sudah premium. Dijual ke mana? Atau dipergunakan? Satu kecukupan makan di sini. 1,5 ton 1 hari di sini makannya. Sapi? Sapi ini makanan manusia. Manusia. Bukan yang sapi kalau seperti kayak katol itu kan. Itu limbah. Itu limbah, makan ya? kan produksi beras ini. Diproduksi sehari itu 1,5 ton. Bukan. Maksudnya datangnya bekatul. Makan. Kita makan, makan masyarakat apa namanya kita sini 1 hari itu 1,5 ton makan ya beras.
ada peternakan ikan, kambing, domba, ayam, air mineral, beras, semuanya dikelola di sini. Makanya pas dibilang negara dalam negara, ya bisa jadi benar gitu. Karena mereka mandiri. Pompes ini mandiri. Dan bikin saya kaget gitu. Bayangkan kalau apa yang diterapkan di sini bisa diterapkan lagi di Pompes-Pompes ataupun gereja-gereja. Budidaya seperti ini sangat luar biasa gitu, bisa menghasilkan banyak apa ya dibilang ya, perekonomian juga makin maju gitu ya, karena membudidayakan ini semua gitu. Dan menurut saya ini sangat-sangat menjadi contoh Pompes ini. Itu mereka sudah memiliki penyimpanan suplai makanan untuk 2 tahun. Itu yang bikin kaget saya ketika dibilang di sini kita sudah menyimpan suplai makanan untuk 2 tahun, Mbak. Waduh, saya kaget ini. Jadi kalau perekonomian anjlok selama 2 tahun, saudara, kayak COVID-19 kemarin lah, itu mereka masih bisa hidup dan bertahan hidup, saudara, tanpa dapat subsidi dari luar dan sebagainya, dari pemerintah dan sebagainya. Mereka bisa bertahan hidup. Contoh ya, kayak di luar kan dia udah menyiapkan, luar negeri kan itu udah menyiapkan untuk hari kiamat, ibaratnya 2 tahun. Nanti kalau kiamat 2 tahun mereka sudah ada suplai, ada makanan gitu. Jadi pemikiran Panji ini udah sampai ke sana gitu, Syekh Panji ini. Mereka sudah bersedia gitu, udah aman gitu. Jadi selama 2 tahun mereka sudah tersedia itu makanan dan minuman, sudah aman lah, udah nggak perlu dikhawatirkan gitu. Walau contoh kayak gelap gulita nanti ini bumi ini ya, entah kenapa gelap gulita, mereka sudah memiliki konsumsi makanan gitu selama 2 tahun. Ini keren banget, keren ya, kayak negara di luar sono ya kan, udah canggih sekali, udah memikirkan masa depan dan memikirkan masa panjangnya waktu ini gitu ya. Itu menurut saya sangat-sangat luar biasa. Kalau kita langsung diangkat. Gila. Wah, bau ini, bau giant. Bau kolanya pakai mesin. Ini tangkapan sendiri. Tangkapan kita beli. Kita beli. Beli ya? Iya. Dari Almaira ya? Dari laut sendiri. Kalau dari Ini sudah berapa lama kalau dibekukan gini, atau sampai berapa lama dibekukan? ini bisa tahan sampai setengah tahun ya, Pak. Gede ini, Bos. Ya, tadi saya lihat ada Lihat guys, ini ikan guys, ikan. Jadi ikan di sini, tuh. Jadi mereka produksi ikannya sendiri buat dimakan loh. Bayangkan, ya kan, ikan loh. Nah ini lah nih, ini. Oh macem-macem ya Pak, macem-macem. Ini apa nih, lele? Lele mah kalem dia. Ini pakai probiotik. Enggak, ini dia pakai probiotik sama pakai garam. Biar ini ya. Pakai budaya apa, kayak reaksi kimia dia. Pakai probiotik sama pakai garam, pakai air. Oke saudara, itu dia videonya perjalanan saya selama di Al Zaitun, dan semoga saudara-saudara, teman-teman terberkati dan bisa menyimak gitu ya, apa yang baiknya dari kunjungan saya ini, apa yang baiknya diambil, yang buruknya dibuang gitu. Tapi menurut saya cukup menarik ya. Kalau menurut
kalian gimana? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk informasi update dan menarik lainnya. Sampai jumpa di lain video. Tuhan Yesus memberkati. Yang rindu memberkati, monggo di link deskripsi. God bless.